Pemilik desa. Baik, saya hanya bertemu dengan teman ini beberapa kali. So I will bantu Anda memeriksa denyut nadi gadis ini terlebih dahulu. Jika gadis ini tidak menggunakan elisir penyembuhan Mr. Tan Gunung Taihang, Anda harus menggunakan kekuatan dalam diri Anda untuk memperpanjang dirinya dia. Meninggal di bawah kekuatan Master Xuan Cies. Fajra Palm. Bagaimana dia bisa mendapatkan elisir penyembuhan kami? Anda lupa bahwa itu adalah abot wanita yang berada dalam. Hutan aprikot hari itu? Kapan orang seniornya maka abotnya anak kecil ini dengan kekuatan telapak Fajra. Pemilik desa Kiao Feng. Ia Pasue. Saya abot kakak sudah tidak meninggalkan kuil ini selama beberapa tahun. Dan tidak ada perempuan di dalam kuil Shaolin. Ini Palem Fajra yang hebat. Pasti bukan dari tangan abot saudara saya sejauh ini. Saya tahu tidak ada yang di dalam. Dunia kecuali Master Xuanqi telah suka dengan telapak Fajra yang hebat ini. Kiao Feng. Anda sneaker ke dalam kuil Shaolin dan bayar pulang ke Juang Kiao Feng Is. Membunuh saudara suanku Anda juga memblokir kekuatan telapak Fajra jika Palem Abot benar-benar memukul gadis kecil itu. Bagaimana dia bisa bertahan? Master Xuanku adalah penegak saya, Kiao Mous. Meskipun hidup Anda sendiri hilang, Anda tidak bisa disalahkan penegak Anda sebelum Anda melaporkannya. Benar-benar. Masih mau diabaikan JD kenapa agan? Kidnap bahwa Biksu Shaolin? Apa gimana sih? Berani saya bertanya kepada Master, siapa Biksu Shaolin yang saya saring? Seni bela diri Taisan Beidou. Anda memasukkan Shaolin saja dan meninggalkan Shaolin untuk membunuh Master Xuanku. Anda tidak hanya keluar tanpa rusak, tetapi Anda juga menelusuri Biksu Shaolin eminent ini sangat bagus.
Berani. Konyol, pasti ada yang aneh di ini. Mister, dia benar-benar terluka, tidak ada yang di dalam dunia dapat menyembuhkan dia. Kecuali Mister. Apa yang kamu katakan sama sekali tidak benar. Ada banyak hal yang tidak kamu pahami tentang aku dan kamu. Ada juga banyak hal yang tidak aku pahami. Bagaimanapun juga, gadis kecil ini tidak terluka oleh kakak seniorku. Biksu Suanci itu penuh belas kasih dan tidak akan pernah menyakiti seorang gadis kecil yang kasar. Pasti berpura-pura menjadi biksu terkemuka dari kuil Shaolin untuk menipu dan menyakitinya. Gadis ini siapa? Orang yang menyakitimu? Di mana? Kamu terluka? Di mana? Orang ini sekarang? Masalah ini terkait dengan reputasi Shaolin kami. Gadis, tolong jelaskan dengan jelas. Aku bilang gadis. Katakan pada Sue dengan jelas, Tuan, tolong selamatkan nyawamu. Tuan-tuan, orang yang menyakiti saya adalah seorang pemuda. Tampan dan ganteng. Sekitar 27 atau 28 tahun. Pada saat itu, Kak Kiao dan saya sedang berdiskusi di toko. Keterampilan medis Dr. Sue yang luar biasa. Tidak ada tandingannya di dunia ini. Ini adalah lagu angsa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku mengerti. Bahkan dewa di langit pun tidak sebaik Dr. Sue. Aku bilang pada saat itu bahwa dengan adanya Dr. Sue di dunia, kita tidak perlu belajar bela diri. Tapi Kak Kiao bilang, kenapa? Ya, aku bilang selama Dr. Sue ini ada, jika ada yang membunuh satu, Dr. Sue dia akan menyelamatkan satu. Jika ada yang membunuh dua, Dr. Sue ini dia akan menyelamatkan sepasang. Lalu untuk apa kita berlatih kungfu? Ya pemuda. Yang duduk di sebelah saya tiba-tiba mengejek dan berkata, tenaga telapak tangan di dunia semua ringan dan tidak memiliki kekuatan nyata. Dokter ilahi Sue pasti mendapatkan reputasi palsu karena ini. Dia berkata, lihat apakah telapak tangan saya ini bisa menyembuhkan saya. Segera setelah dia mengatakan ini, dia menampar saya di udara dan seluruh tubuh tiba-tiba semua orang merasa ringan dan lemah dan hanya mendengar pria itu berkata, minta Dr. Sue untuk pulang dan membaca buku-buku medis dan berlatih, Anda akan bisa menyembuhkan penyakit Master Suanci. Maka Anda tidak akan begitu bingung. Apa yang Anda katakan, apa yang Anda? Maksud, ini mungkin berarti bahwa di masa depan, dia akan meminta Master Suanci untuk menggunakan telapak tangan ini. Untuk mengalahkannya, dia akan melakukannya dengan cara yang sama seperti Murong Fu. Ini memang Murong Kiao Feng dari Gusu Kiao Feng. Hubungan antara Anda dan Murong Fu, apa hubungannya? Tidak peduli hubungan saya dengan Tuan Murong. Gadis ini dalam bahaya, Tuan Sue. Kebaikan Anda sebagai dokter, berharap mengesankan belas kasihan Anda. Siapapun yang membawa gadis ini ke sini, saya akan merawatnya. Tapi Anda yang membawanya, jika Anda datang ke sini, saya tidak akan merawat Anda. Menyelamatkan satu nyawa, lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Tuan Sue, Anda telah melakukan perbuatan besar di dunia. Jika Anda bersedia menyelamatkan nyawa gadis kecil hari ini, Kiao tidak akan berani melupakan kebaikan dan kebajikan besar Anda di masa depan. Anda akan tidak berani melupakan kebajikan besar Anda. Mungkinkah hari ini? Apakah kalian masih ingin keluar dari desa Jusian hidup-hidup? Jika kalian bukan, pasangan, jangan tinggalkan hidup kalian semua adalah orang-orang terhormat kita semua tahu. Yang benar dan yang salah hari ini, kita berkumpul di desa Jusian, tergantung pada kebahagiaan Mardan Xiao dan bagaimana saya. Bagaimana bisa dipaksakan oleh orang lain atau tidak? Kami berencana menangkap dan memotongmu menjadi potongan-potongan sebagai persembahan untuk orang tua dan guru jika kau membawanya sendiri ke depan pintu guru. Maka itu akan lebih baik. Kiao Feng, kau bisa bunuh dirimu sendiri. Hentikan sendiri. Hentikan sendiri.
Kalian semua mengatakan bahwa aku seorang hitan, jadi kalian ingin menyingkirkan masalah besar di hatiku ini. Tapi saat ini aku tidak tahu apakah aku seorang hitan atau orang Song. Jika aku Tuan Sue, seorang dari dinasti Song, kalian akan mempermalukanku seperti ini hari ini. Bagaimana kita bisa menyerah begitu saja? Jika aku seorang hitan dan bertekad menjadi musuh dinasti Song, aku akan membunuhmu yang pertama. Aku akan membunuh seorang pahlawan dinasti Song di pundakku. Jika aku membunuh seorang pahlawan dinasti Song, kalian akan menyelamatkan seorang pahlawan dinasti Song. Apapun yang terjadi, kalian akan melakukannya. Jika kalian ingin membunuhku, aku akan Memohon lagi kepada suamimu untuk menyelamatkan gadis ini. Satu nyawa setara dengan satu nyawa. Di masa depan Tuan Kiao takkan bisa bergerak sepanjang hidupku aku. hanya mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Aku hanya bisa memohon pernah dimaksa oleh orang lain. Begitu juga denganmu. Saudara Kiao, aku tidak akan menyembuhkan diriku sendiri, seorang pelayan kecil. Tak layak bagimu ini. Tak layak bagimu kehilangan nyawamu. Aku tidak ingin kau kehilangan nyawamu. Apa hubungan antara nyawamu dan statusmu? Aku berjanji padamu bahwa aku akan membantu mencarikan dokter terbaik untukmu. Aku akan menepati kata-kataku. Dua saudara Yu Kiao. Aku bertemu banyak teman lama hari ini yang akan menjadi musuh, bukan teman di masa depan. Aku tak bisa menolong, tapi merasa sedikit sedih. Aku ingin bertanya padamu. Dua untuk beberapa mangkuk anggur. Minum dengan baik kebanyakan. Pahlawan di sini adalah teman lamaku dari Kiao Feng. Kami adalah saudara yang berbagi kebencian yang sama dan bertarung melawan pasukan Liao Dian Menpas. Cintamu untuk Kiao Feng tidak akan pernah dilupakan dalam hidup ini. Karena kami memiliki keraguan hari ini, mari bersulang dan mengakhiri persahabatan kita. Apakah ada yang ingin membunuhku? Naiklah dan minum bersamaku. Mulai sekarang semua perasaan lama akan dihapus. Aku akan membunuhmu kamu. Tidak berterima kasih kamu. Tidak adil dengan membunuhku semua. Pahlawan di dunia adalah saksi. Siapa yang mau datang pertama? Siapa ini? Bagaimana bisa dia? Ini adalah Nyonya MA. Kenapa dia di sini?
Suamiku. Meninggal di tanganmu. Antara kamu dan aku apa? Jenis cinta lama. Yang bisa kita minum untuk mengakhiri perseteruan hidup. Dan mati? Ada minuman seperti itu. Saudara. Bai, tunggu sebentar saudara. Bai, apa yang kamu inginkan dari Saudara Xiao? Kami telah menjadi saudara selama bertahun-tahun. Sebenarnya sudah lama aku pernah menjadi musuh masa depan kisah hidup saudara memukul Bai sampai mati. Tapi aku tidak ingin percaya bahwa ini benar. Apakah ini benar? Jika tidak terkait dengan kebencian nasional, Bai akan lebih baik mati daripada menjadi musuh saudara Kiao. Tidak bisa dihindari bahwa Teman akan berubah menjadi musuh setelah pertarungan sengit. Kiao masih punya sesuatu untuk dipercayakan. Tapi jika tidak penting bagi negara, saudara Kiao akan memberitahu. Saudara-saudara dari geng pengemis, jika Anda memikirkan Kiao sedikit bekerja di masa lalu, tolong perhatikan. Pengaman anak perempuan. Saudara Kiao, yakinlah dan bantu kamu. Kalau cewek ini punya kekurangannya kah? Bersedia untuk minta maaf. Terima kasih banyak.
Berhati-hati geng pemimpin. Berhati-hati geng pemimpin. Siapa lagi yang ada? Mai. Nama keluarga adalah Kiao Len Ini. mangkuk dengan Anda. Di masa lalu ketika Anda menghadapi tentara Liao Anda kabur dari pertempuran. Kenapa Anda diminum bersama saya? Semangkuk anggur. Minum anggur ini untuk menembus persahabatan sekarang juga. Adalah hapus persahabatan masa lalu dengan semua para pahlawan. Tidak harus pergi ke semua masalah untuk memiliki persahabatan dengan Anda. Ayo, berkumpul. Botol anggur ini adalah anggur untuk memecahkan persahabatan dengan kalian semua. Siapapun yang datang terlebih dahulu. Saya akan datang terlebih dahulu. Sanyua orang jenggon. Tebar. Ya tolong, kembali dengan cepat. Ini bukan tempat untuk Anda. Temukan tempat untuk bersembunyi. Ayah senior. Brothers Isaac Ada, Untuck Melon dan Jipang Serangan. Orang ini harus membunuh, karena membunuh tugasnya ibuku, dan tugasnya Ayo. Semua bertarung. Bersama Master.
Saya hanya mengatakan sesuatu yang sangat kasar. Semoga Anda tidak. Maafkan saya, ada yang bisa kami katakan? Saya bilang sebelumnya. Qiao Feng. Masukkan Shaolin sendiri, dan meninggalkan Shaolin. Master Shuangke. Tidak hanya ia tidak rusak, tapi dia juga menelusuri biksu Shaolin eminent. Mengapa? Keterampilan seni bela diri Qiao Feng sangat tinggi. Bahwa ada beberapa orang lain di dunia, baru mengetahui itu. Dia bisa masuk dan keluar Shaolin dengan mudah. Sangat sulit untuk menghentikan. Dokter Ilahi Sue, apakah kamu ingin menguji kungfu dari sekolah Lin kecil? Kakak-kakak. Jangan bertindak. Beberapa orang berpikir bahwa tidak ada siapa-siapa di sekte Shaolin kita. Amitabha. Qiao Feng, kamu telah melakukan terlalu banyak dosa semua. Ini ada padaku. Jadi apa? Sang. Guru. Adalah gurumu. Saudara. Qiao datang ke petualangan ini untuk menyelamatkanku. Kamu harus membantunya. Murong Fu. Apa hubunganmu dengan gadis ini? Gadis ini adalah pelayanku. Tapi dia terlibat dengan Qiao Feng karena suatu alasan. Aku Murong Fu datang ke sini untuk tujuan yang sama dengan semua pahlawan. Yaitu untuk menaklukkan penjahat-jahat Qiao Feng. Sedangkan untuk kita dari sekarang mari kita bicarakan. Tuan Muda dan saudara. Hari ini, kita telah dipermalukan dan dihina. Bagaimana kita masih bisa memiliki muka untuk hidup di dunia ini? Qiao Feng akan membalas penghinaan ini di kehidupan berikutnya.
Ayah. Amitabha. Ayah. Pemilik desa. Ayah Kiao. Feng. Aku akan membunuhmu. Semua yang kamu tanyakan adalah bahwa aku adalah seorang Hitan Masih dari dinasti Song. Aku bertanya padamu, apakah aku seorang Hitan atau Songru? Apakah kamu seorang Hitan yang dingin dan kejam? Hati-hati. Anak, bunuh wanita itu untukku. Aju. Siapa kamu? Kenapa kamu membawaku ke sini? Kenapa kamu menyelamatkanku? Kamu tetap harus pergi. Kamu ini benar-benar pecundang. Kamu sudah mengembangkan seni bela diri yang tak terkalahkan. Tapi hampir mati demi seorang wanita. Dia benar-benar tidak bersalah karena aku. Aku harus menyelamatkannya. Apa hibangan tragedi kamu? Dia bukan keluarga dia. Bukan teman. Bukan penggoda. Tapi kamu membayar harga mahal untuk kecantikannya. Bagaimana bisa ada orang bodoh sepertimu di dunia ini? Sebuah Serangan mendadak yang ganas. Tanpa memikirkan konsekuensinya dengan hati-hati. ternyata itu adalah serangan kekerasan. Ini setengah bulan makanan kering. Kamu bisa beristirahat dengan damai dan pulih di sini. Tidak ada yang bisa menemukanmu.
Kiao. Feng, kamu akan dibalas atas penghinaanmu di kehidupan selanjutnya. Dokter Sue, kamu tidak perlu memberitahuku. Aturanmu aku tahu, aturanku sendiri. Aku berjanji untuk mengajari kamu 7 trik dari tangkapan gulungan sutra. Jadi, kamu bisa menyembuhkan gadis ini. Mudah sekali bicara, kamu adalah guru dari tangkapan gulungan sutra. Keterampilan unik Elder Bai dalam menukar satu dengan satu tayak ada. Artinya, jika tidak menyelamatkan orang, Sekarang lukanya hampir sembuh. Tapi yang paling penting saat ini adalah mencari tahu siapa aku lalu aku harus pergi keluar Yanmenpas untuk melihat apa yang sedang terjadi, warisan yang tertulis di dinding batu. Nona Aju tidak tahu apa yang sedang terjadi, aku hanya berharap Elder Bai mengingat persahabatan lamanya dan membantuku menjaga dengan baik. Aju sepertinya dia tidak ingin melihat saya. Dan saya tidak tahu mengenai dia. Jika ada kesempatan di masa mendatang, Kiao pasti akan membayar Dr. Sue untuk menyelamatkan nyawa hari ini, Led. saya lihat bagaimana Miss Suan sedang pulih. Miss Ruan, Mbak Suan, apa perasaan Anda? Dr. Sue. Dr. Sue. Saya merasa bahwa dada sangat ketat. Dan seluruh tubuh saya lemah. Itu soalnya Anda cedera juga. Buruk dan energi Anda belum dipulihkan. Meskipun saya memberikan Anda minum obat bius dan akupuntur untuk menyembuhkan organ dalam Anda yang terluka. Tetapi tubuh manusia tidak sebagus pesanannya setelah diperbaiki mereka. Akan sebagus sebelumnya, Anda masih perlu sabar dan suster mereka kembali ke Kesehatan. Gelang berbandul BTI. Tidak bisa bernapas. Gak B9 sajika. Anda Ingin hidup. Tolong jujur. Dr. Sue. Mbak Suan baru saja mengalami penyakit serius. Untungnya saya telah stabil kondisinya. Beritahu semua orang. Jangan ganggu dia untuk 2 hari ke depan dan biarkan dia beristirahat dengan damai. Jika kamu ada pertanyaan, silakan tunggu dia untuk pulih. Setelah pulih, mari jalan. Gadis ini datang tanpa berdampingan. Saya Aju Camel adalah Master Ah. Juyu.
ada di sini untuk mengucapkan selamat tinggal hari ini. Jangan lupakan saya. Anda tidak berhemat hari itu? Ah Ju, jangan disalahkan saya. Ah Ju telah menjadi orfan sejak dia adalah anak berkatnya Master untuk membawanya dan menjualkannya. Bahkan jika Ju hancur itu tidak, pengambilan tidak itu. Saya tidak ingin menghemat Anda. Namun situasi saat itu, aku tidak dapat membiarkan orang lain memahami bahwa saya dikumpulkan dengan Qiao Feng karena Anda Sebab apalagi Anda berada di sisi berlawanan dari seluruh dunia, seni bela diri, mohon maaf Anda. Tidak harus menyesal. Aju mengetahui bahwa anak muda Master memiliki penyebab besar. Bagaimana dia bisa pengorbanan besar untuk Aju? Aju tidak bisa berpikir dan Aju tidak ingin Master muda untuk melakukan ini. Tetapi saudara Qiao bersedia mengorbankan harimu untuk saya. Bagus seperti ini. Aju harus bayar anak muda. Master. Ketika Master ada di sini, saya pernah bilang itu. Jika satu hari, Abi dan aku bertemu dengan kesayangan kami akan menikah sebagai anak perempuan. Sekarang Aju telah menemukan kekasihnya. Apapun sikap, selama dia bisa, tetaplah bersama dia dan biarkan dia memiliki kehidupan yang bahagia setelah tawa. Aju juga puas. Orang yang Anda bicarakan adalah Qiao Feng. Mulai sekarang, Aju tidak lagi bisa bertahan bersama Master muda. Aju tahu itu. Anda memiliki ambisi untuk memulihkan negara ini dan berarti. Tetapi untuk menang lebih dari orang-orang Anda, masih harus mengandalkan batin Anda. Mengubah hati adalah cara yang tepat untuk kembalikan negara. Jalanan adalah panjang dan sulit. Selain tenaga kerja, yang paling penting adalah kesempatan. Jika Anda merasa malu, Anda tidak harus terlalu paksa diri Anda. Pemikiran saya. Jika Anda bersedia, dapat habiskan semuanya dan hidup apa saja Anda inginkan hidup. Aju Beats perpisahan to the Young Master. Di sini muda. Master, Aju telah meninggalkan didikan keluarga Murong dan akan membalas budi. Hari ini aku datang dari selatan. Jika tulisan di dinding batu menunjukkan bahwa aku memang seorang hitan, maka Qiao akan selalu Saibei setelah meninggalkan gerbang Yamen. Kali ini lebih baik jika orang-orang tidak lagi masuk ke dalam gerbang. Tulisan yang terukir di dinding batu telah dihancurkan. Jika apa yang dikatakan Master Ziguang benar, maka ini adalah tempat ayahku melompat dari tebing. Aku telah menempuh ribuan mil untuk melakukan ini. Aku ingin mencari tahu asal-usul hidupku, tapi tidak ada hasilnya. Inilah mengapa Master Ziguang dan Zhao Qianxun. Keduanya mengatakan ada tulisan di dinding batu, tapi aku tidak tahu siapa yang memotongnya. Aku ingin pergi ke mereka dan bertanya kepada mereka apa yang terukir di dinding batu.
Kakak Kiao Aju. Akhirnya aku menunggumu. Kakak Kiao, aku sudah lama menunggumu di sini. Aku takut kamu tidak bisa datang. Terima kasih Tuhan, karena telah membiarkanmu datang dengan selamat. Mengapa kamu di sini? Aku pikir kau pasti akan datang untuk melihat batu ini di luar gerbang Yanmen. Jadi, aku datang ke sini untuk menunggumu segera setelah aku keluar dari bahaya. Untungnya kamu disembuhkan oleh Shen Sui. Elder Bai setuju untuk menukar keterampilan bela dirinya dengan Dr. Sui sebelum dia mau merawatku. Kakak Kiao, siapa pria berbaju hitam itu? Aku tidak tahu mengetahui bahwa Kamu tidak tahu. Lalu bagaimana dia menyelamatkanmu dari sarang naga dan sarang harimau? sekarang kepada siapa aku ingin membalas dendam? Kepada siapa aku ingin membalas kebaikan? Apakah aku seorang Hu atau Han? Aku bahkan tidak tahu apakah yang kulakukan ini benar atau salah. Kiao Kak, aku rasa kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Semuanya akan terungkap suatu hari nanti. Selama kita memiliki hati nurani yang bersih dan layak di hadapan, itu sudah cukup. Aku takut aku memiliki Hati nurani yang bersalah, itulah mengapa aku sedih. Hari itu di hutan aprikot, aku mengibaskan pisaiku dan bersumpah aku tidak akan melakukannya lagi membunuh seorang Han. Tapi orang-orang di desa Jusian mengelilingimu tanpa pandang bulu. Kamu melawan untuk melindungi dirimu sendiri. Mungkinkah kamu membiarkan orang-orang itu menjadi 17 atau 18 potongan dalam keadaan bingung? Hal seperti itu tidak ada di dunia ini, benar kan? Ayo pergi. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa keluar dari masalah? Itu adalah Pak Bai yang menyelamatkanmu. Kak Kiao, apa kamu masih ingat bahwa aku pernah berpura-pura menjadi seorang biksu dari kuil Shaolin? Bahkan saudara-saudara mereka tidak mengenalimu, dan kamu tidak mengenali Kemampuan nakalmu. Siapa yang aku pura-purakan kali ini? Dr. Sui? Aku. Berpura-pura menjadi dia merawat. Aku setiap hari. Kami berbicara paling banyak. Ekspresi dan penampilannya terlihat paling mirip dengan aku menekan titik akupunturnya, mengikat tangan dan kakinya, dan memakaikan pakaiannya kerutan di wajahnya. Sama seperti miliknya, jadi dia terlihat seperti dia. Tapi, jenggot Dr. Sui hitam dan putih. Tidak bagus untuk dipalsukan. Tidak bagus untuk dipalsukan, gunakan yang asli saja. Gunakan yang asli-asli. Asli. Aku mengeluarkan pisau kecil dari kotaknya dan mencukur jenggotnya satu persatu. Mereka menempel di kulitku. Dr. Sui pasti sangat marah. Tapi apa yang bisa kulakukan? Siapa suruh dia mengobati penyakitku? Maksudku, apa yang kulakukan bukanlah membalas budi lagi pula. Dicukur dia, tampak setidaknya 10 tahun lebih muda dan jauh lebih tampan daripada sebelumnya. Apa mungkin kau juga menyamar sebagai aku? Saudara Kiao, aku memang berpura-pura menjadi dirimu ketika aku pergi ke Sisia Yipin Hall untuk menyelamatkanmu para saudara dari geng pengemis. Kenapa kau Menyamar sebagai aku untuk menyelamatkan saudaraku? Kau telah menyelamatkanku dan Abi. Kami sangat berterima kasih padamu. Tapi ketika aku mendengar orang-orang itu memperlakukanmu seperti ini, aku berpikir dalam hati, bagaimana kalau aku berpura-pura menjadi dirimu? Beri mereka ilusi bahwa racun mereka hilang. Siapa tahu, hati mereka akan sedikit tersentuh oleh belas kasihan. Tapi siapa yang menyangka, pada hari itu di desa Jusian, bukannya bersyukur mereka malah membalas kebaikan dengan kebencian. Jadi kau menyamar sebagai aku. Membunuh orang tuaku. Menyusup ke kuil Shaolin dan membunuh orang tuaku guru saudara. Kiao, apa yang sedang kau bicarakan? Aku tidak membunuh gurumu, apalagi membunuh orang tuamu. Guruku terluka parah. Pertama kali dia melihatku, dia bilang aku yang lakukannya, siapa lagi di dunia ini yang bisa meniruku sebegitu miripnya selain kamu? Tidak. Aku tidak membunuh gurumu, apalagi membunuhmu. Siapa sebenarnya yang menghasutmu? Ayolah saudara Kiao.
Pikirkan dengan hati-hati bagaimana. Gurumu begitu kuat. Bagaimana mungkin aku bisa membunuhnya? Lagi pula, bahkan jika aku punya kemampuan, kenapa aku tidak berkumpul di Xianzhuang hari itu? Membantu kamu membunuh orang-orang jahat itu. Ya, kamu tidak membunuh guruku. Maaf, aku gelisah dan bingung akhir-akhir ini. Gadis, jangan salahkan aku. Kak Kiao, kamu tidak perlu bilang Kak Ju kalau aku minta maaf. Hidup Kak Ju diselamatkan olehmu. Apapun yang terjadi, jangan khawatir dengan orang yang akan menyalahkanmu. Siapa yang mengajarkanmu ilmu menyamar? Apakah gurumu punya murid lain? Guru seperti apa yang dibutuhkan untuk ilmu menyamar? Aku selalu suka berpura-pura menjadi orang lain sejak kecil. Semakin mirip kita, Semakin aneh rasanya. Ada orang lain di dunia ini yang terlihat sangat mirip denganku. Bahkan guruku salah mengira dia adalah aku. Kak Kiao. Meskipun ada banyak orang, setidaknya kita punya beberapa petunjuk. Aku yakin kamu akan bisa menemukan ini. Aku harus pergi mencari Master Ziguang dan bertanya padanya apa yang terukir di dinding batu. Aku takut. Karakter Master Ziguang tidak akan terungkap. Maka Zhao Qianxun sepertinya lebih baik mati daripada menyerah, tapi aku punya cara untuk menghadapinya. Cepat pergi dan jangan buang waktu. Mari tangkap dia tanpa izin. Jika jenderal-jenderal Hitan ini tahu bahwa mereka takut bahwa orang Hitan akan membunuh istri, anak, dan anak-anakku, jika aku tidak membalas dendam, apakah aku masih dianggap pria? Orang Hitan sering menangkap rakyatku, jadi tidak berlebihan dengan jika kita membalas. Mereka bisa membakar, membunuh, dan merampok. Kenapa kita tidak bisa kasar? Jika Shuai tahu tentang ini, dia pasti tidak akan menyalahkan. Para perwira dan prajurit dinasti Song karena terlalu jauh. Bagaimana mereka bisa mengintimidasi orang-orang tak bersalah ini? Siapa yang bisa pergi? Cepat. Tunggu aku. Bangun. Lihatlah, lihatlah penyelamat kalian, dia juga seorang Hitan. Juga seorang Hitan. Ya. Pulanglah. Aku ingin pulang. Aku ingin pulang.
Kiao, Kak Kiao. Ada orang baik di antara orang Han dan ada orang baik di antara orang Hitan. Nyawa Aju diselamatkan olehmu bagiku tidak ada bedanya. Apakah kamu orang Han atau Hitan? Aku menyelamatkan nyawamu, tanpa alasan niat awalnya hanya untuk pamer sebentar mari. Hapus saja. Pergilah. Aju, aku yatim piatu sejak kecil. Dan Tuan Murong menyelamatkanku dan membawaku kembali ke Yanziu. Sejak itu, aku menjadi pelayan keluarga Murong. Meskipun aku adalah pelayan Tuan Murong, aku tidak menjual diriku padanya. Dan dia tidak memperlakukan kami sebagai pelayan, dia juga membeli beberapa pelayan untuk melayaniku dan Abi. Tuan dan Nyonya Murong pernah berkata bahwa jika suatu hari kami meninggalkan Yanziu, keluarga Murong akan dengan senang hati melepas kami. Kak Kiao, aku sudah berpamitan pada Tuan Murong. Mulai sekarang, aku akan mengikutimu sebagai pelayanmu. Aku pria Hitan dan aku tidak layak untuk dilayanimu. Kamu terbiasa hidup di keluarga kaya di selatan sungai Yangtze, apa untungnya bagimu untuk mengembara dan menderita bersamaku? Kak Kiao, apakah kamu? Bukan karena kamu membenciku sebagai pelayan rendahan jika kamu tidak mengizinkanku mengikutimu. Aku akan melompat dari sini. Aju serius dengan ucapannya. Jenderal Han yang menjaga Yan Meng pas menjalankan tentara dengan ketat. Sebagaimana mestinya. Para jenderalnya tidak seharusnya memperlakukan orang Hitan seperti ini. Ini pasti perbuatan seorang jenderal tertentu, para pejabat sedang mencari balas dendam secara pribadi aku. Secara kebetulan, menyelamatkan orang-orang Hitan ini hari ini kepala serigala di tubuh mereka, membuktikan bahwa aku adalah orang Hitan. Dari sekarang aku tidak akan malu menjadi orang Hitan, juga tidak akan bangga dengan dinasti Song aku. Hanya akan peduli pada rakyat dunia aku. Akan menjadikan dendam orang tuaku sebagai tanggung jawabku. Kita harus mencari tahu siapa pelaku sebenarnya yang membunuh orang tua kita. Adalah Kakak pemimpin ini masih pasti hidup di dunia. Kalau tidak, mereka tidak akan menyembunyikannya untuknya kakak. pemimpin anjing ini yang bisa memimpin para pahlawan Midler. Pasti memiliki reputasi bela diri yang sangat tinggi dan reputasi yang besar karakter. Dalam surat ini memiliki persahabatan yang tidak biasa dengan ketua geng Wang. Dia memanggil ketua geng Wang sebagai kakaknya dia. Pasti lebih muda dari ketua geng Wang. Karakter seperti itu tidak sulit untuk ditemukan di dunia orang yang telah membaca surat ini, termasuk Master Ziguang, Kang Min, Elder Su, dan Hakim Besi Shan Zheng. Zhao Qianxun pasti telah memberitahu adik perempuannya Tan Po tentang berita ini. Tan Po tidak akan menyembunyikannya dari suaminya Shan Zheng. tidak ikut serta dalam pembunuhan orang tuaku. Selain itu, aku sudah membunuh 2 putranya, tidak ada perlu mencari dia. Sedangkan untuk Biksu Ziguang, Zhao Qianxun dan yang lainnya, mereka adalah kaki tangan. Dendam ini harus dibalas. Sang pemimpin adalah pelakunya. Aku harus menemukannya. Aju. Ayo cari Su yang lebih tua dari klan pengemis. Undang 2 pejabat tamu. Apa yang ingin Anda makan? Dan minum anggur ke 20 kg. Atau mandi dan minum 20 kiloan anggur?
Saudara Kiao, mari. Ayo cari orang tua, takut kalau kita berjalan seperti ini selama 2 hari lagi kami pasti akan ditemukan dan goresan dan membunuh sepanjang perjalanan ini. Seru, tetapi jika orang tua Su berlari, kami tidak akan bisa menemukannya. Senang, ayo. Membunuh mereka dalam perjalanan. Makin banyak muka yang ada, akan lebih berbahaya. Silakan gunakan secara perlahan. Selama saudara Kiao ada di sini, saya rasa tidak berbahaya. Saya khawatir bahwa semua orang menonton angin. Sulit untuk melarikan diri lakukan. Anda memiliki cara. Untuk mencegah mereka mengakui? Akan jauh lebih mudah. Bertanya-tanya apakah Kiao Daxia terkenal di dunia. Bersedia terganggu sedikit obstruksi dan berjalan beberapa langkah. Sekeliling tempat teduh orang-orang ini terbaik untuk membuat profil rendah. Tidak dapat dilepas jalan gunung. Tapi kalau mengambil detail panjang, akan sangat sulit bagi Anda tak peduli seberapa kerasnya. Aju tidak akan merasakan sakit selama Anda bisa tetap bersama Brother Kiao. Ayo. Minuman. Saudara Kiao pasti akan ada di perjalanan Anda. Akan bertransaksi dengan banyak asing. Orang-orang akan tahu Anda saat mereka melihat cara heroik yang Anda minum dan bicara oke. Saya akan berhenti berbicara dan berhenti minum. Anda tahu saya mendengar bahwa seorang tua meninggal semua. Rusuk di dada dan belakangnya ada. Pastinya Xiao the Evil. Tia Feng berkomitmen pembunuhan. Lusa Kakte. Saudara senior dan saudara perempuan di grup Wei Hui, semuanya akan membayar homage. Saya sibuk dengan urusan sepele beberapa hari terakhir ini, dan tidak bisa pergi ke sana. Apakah Anda tahu di mana Elder Su dimakamkan? Saya yakin. Pergi untuk memberi penghormatan kepada Elder Su setelah selesai tahta spiritual berada di Feiwan 20 mil, sebelah barat kota Wei Hui. Terima kasih, terima kasih. Elder Su sudah meninggal. Saya tahu bahwa ada satu pemimpin yang berkurang di dunia ini. Tapi hal ini sangat aneh. Mengapa dia meninggal tepat setelah kita tiba di sini? Kebetulan seperti ini apa? Yang terjadi? Cepatlah. Percaya atau tidak, saya akan menghancurkan kiosmu. Mengapa? Nenek Tan ada di sini? Dia pasti juga datang untuk memberi penghormatan kepada Elder Su. Kak Kiao. Bukan ini Zhao Qianxun? Mereka berkeliaran diam-diam pasti. Ada sesuatu yang aneh, mereka pasti Melakukan sesuatu di sini. Mereka pasti tahu siapa pemimpinnya. Jika kita bisa menangkap mereka dengan sesuatu, kita bisa memaksa mereka untuk mengungkapkan kebenaran. Aju. Pergi cari penginapan dan tunggu saya akan kembali. Hati-hati kakak. Tua, kamu dan saya sudah berada di usia ini, sudah terlambat untuk menyesali apa yang terjadi saat kita. Apa gunanya membicarakan hal-hal lama? Xiao Juan. Hidup saya sudah hancur, sudah terlambat untuk menyesal saya mengajakmu keluar kali ini. Tidak ada alasan lain, saya hanya
Ingin meminta kamu untuk menyanyi sekali lagi. Kamu selalu sangat gila saat menyanyikan lagu-lagu itu. Bos saya Wei Hui sangat tidak senang melihatmu. Dia juga curiga kamu. Sebaiknya menghindari untuk memprovokasi saya di masa depan. Apa yang kamu takutkan? Dia saat ini berbaring nyaman di rumah kita, tidak bisa sampai ke sana sama sekali di penginapan. Selain itu, apa salahnya kita saudara dan saudari? Berbicara tentang masa lalu secara terbuka dan jujur? Lagu-lagu dari masa lalu. Xiaowan, kita bertemu hari ini dan aku tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi di masa depan. Aku takut hidupku tidak akan bertahan lama. Bahkan jika kamu bernyanyi untukku lagi di masa depan, aku tidak akan diberkati. Dengarkan. Kakak senior, jangan katakan itu. Jika kamu ingin mendengarnya, aku akan menyanyikan sebuah lagu untukmu dengan lembut. Siapa? Pria sembrono dan tak tahu malu yang berhubungan dengan wanita yang sudah menikah? Seorang pecinta gelap yang cabul dan tak tahu malu. Yang menipu suaminya. Kamu adalah Kiao. Feng Wei Hui Fei Yuan. Ada banyak pahlawan dan pria baik yang memuja Elder Su. Bagaimana kalau aku mengundang mereka untuk datang dan mendengarkan kalian berdua bernyanyi? Kiao. Feng, kamu pemimpin Gang Kiao. Aku tidak pernah menyinggungmu. Jika kamu bisa berbelas kasih, aku akan memberimu hadiah yang besar. Tidak perlu, aku ingin bertanya padamu. Selama kamu bisa menjawab satu pertanyaan, kita akan berpisah di masa depan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi hari ini. Selama aku tahu. Aku akan memberitahumu. Kamu tahu apa yang ingin kutanyakan? Siapa orang yang menulis surat kepada pemimpin Gang Wang? Xiaowan. Bilang tidak. Tidak, risikonya adalah kematian. Kakak senior itu baik padaku. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan menyebutkan namanya. Kamu tidak akan mengatakannya. Bahkan, jika Xiao Juanmu hancur, itu tidak berarti bagimu. Jika Mr. Tan tahu apa yang terjadi hari ini yang terburuk. Yang bisa kulakukan adalah bunuh diri di depannya untuk meminta maaf kepada orang itu, kamu tidak baik. Nenek Tan berkata padaku, untuk menyelamatkan muka kamu dan Mr. Tan, aku juga menyelamatkan nyawa kakak seniormu. Aku katakan padamu. Xiao Juan. Jangan bilang tidak. Aku mohon. Aku mohon, jangan bilang begitu. Aku tidak pernah memohon padamu seumur hidup ini. Apa ini satu-satunya hal yang aku mohon padamu. Kamu harus berjanji padaku, aku mohon. Pemimpin Kiao, apa yang kamu lakukan? Baik, hari ini adalah kesalahanmu dan apa yang kamu lakukan jahat adalah milikmu. Katakan padaku. Terima kasih. Terima kasih Xiao Juan Sing. Karena ini adalah pilihanmu. Aku tidak ingin. Kalian berdua tinggal di sini untuk saat ini.
Siapa? Yang mulia, apakah Zuo Jing menyuruhmu datang ke sini? Bolehkah Kau aku bertanya apa yang padaku tentang ilmu bela diri Zuo Jing? Bagaimana dia bisa ditangkap dengan mudah? Ini Kiao Feng Kiao. Feng. Istriku di mana dia mudah bagimu? Untuk hidup dengan istrimu juga. Sangat mudah baginya untuk mati, kamu perlu Bertanya pada Kiao Feng untuk nasihat. Jika Tuan Tan menjawab dengan jujur, dia akan dilepaskan segera, nyonya. Aku tidak akan pernah menyakitinya. Jika kamu tidak ingin menjawab, maka Nenek Tan akan dikubur bersama Zhao Qianxun di gua yang sama. Kamu adalah Kiao Feng. Mengapa Pada akhirnya kamu ingin membawa Zhao Qianxun bersama dengan istrimu? dengan siapa dia terlibat? Apa hubungannya denganku? Aku ingin tahu dengan siapa dia mengobrol dan menyanyikan lagu cinta sekarang. Di mana dia bawa aku ke sana? Aku Akan bertanya padamu, siapa pemimpinnya? Orang ini menyimpan dendam padamu karena membunuh ayahmu. Aku tidak akan melakukannya, namanya akan terungkap. Jika kamu pergi padanya untuk balas dendam, bukankah itu berarti aku yang membunuh hidupnya? Maka kamu Membunuh hidupmu sendiri. menurutmu Tan itu orang seperti apa? Dia akan sangat temekakan hidup sehingga dia akan mengkhianati teman-temannya. Dan bahkan tidak menghargai nyawa istrinya sendiri. Tuan Tan telah dipermalukan dan memalukan dunia. Kamu tidak takut pada Tuan? Tan dia duduk dengan tenang dan berperilaku jujur. Dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang akan menyesali seorang teman dalam hidupnya. Bagaimana dia bisa dipermalukan dan membuat dunia tertawa? Kamu melakukan sesuatu yang jujur. Nenek Tan dan Zhao Qian belum tentu sangka. Masuk dan lihat sendiri. Kalian benar-benar binatang berwajah manusia dengan hati yang kejam. Mereka tidak Dibunuh olehku. bukan kamu siapa lagi? Sangat Mudah membunuhmu saat ini. Jadi mengapa berbohong? kamu hanya ingin tahu siapa musuh pembunuh ayahmu. Aku bilang aku tidak membunuh mereka. Katakan padaku siapa musuh pembunuh ayahku. Aku akan membalas dendam untuk membunuh istrimu. Meskipun keterampilan bela diri Tan tidak sebaik kamu, bagaimana dia bisa menahan situasimu?
saudara Kiao meninggal. Nenek Tan Zhao Qianxun. Dan Gongsan Tan semuanya meninggal. Zhao Qianxun adalah kaki tangan yang membunuh ayahmu. Tidak masalah dia meninggal, tapi aku tidak membunuh Tuan Tan dan Nyonya Tan. Tapi ini bukan kebetulan. Sekarang kita tahu nama pelakunya hanya. Ada 3 orang tersisa di dunia kita. Tidak bisa membiarkan mereka mendahului kita lagi. Kita harus bertindak cepat. Tapi Kang Min itu sangat membencimu dan mungkin tidak akan mengatakan apa-apa. Jika kamu memaksa seorang janda untuk bertanya, itu bukan kesalahan seorang pria. Biara Mong Ziguang berada di Jiangnan. Cara tercepat sekarang adalah pergi ke rumah Shan di Taian Shandong. Aku akan memeriksa. Aju telah bekerja sangat keras belakangan ini. Aku tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu. Kak Kiao, kamu di sini, kamu nggak perlu bilang terima kasih. Terbakar. Ayo siapa aja, ayo padamkan. Api, ayo bawa air, ayo ayo. Ayo padamkan api, ayo padamkan api. Mr. Shan itu orang baik banget. Setelah puluhan tahun berbuat baik, kok rumahnya bisa kebakar, apalagi nggak ada satupun dari 30 lebih anggota keluarga yang bisa kabur. Pasti api itu sengaja dinyalain sama musuh dan pintunya diblok biar nggak ada yang bisa kabur. Kalau nggak, anak umur 5 tahun keluarga Shan aja bisa belajar bela diri. Dia nggak ada alasan buat nggak bisa kabur. Aku dengga Master Shan dan Master Shan Wu. Dirugikan sama seseorang bernama Kiao Feng. Apa yang nyalain api itu orang jahat bernama Kiao Feng. Iya pasti bener itu Kiao Feng. Dia pasti ngajak semua orang masuk ke desa dan bunuh keluarga Shan ini. Kejam banget, orang jahat ini benar-benar kejam. Dia nggak cuma bunuh Shen Zheng dan anaknya, tapi juga seluruh keluarganya dan bahkan rumahnya dibakar. Kalau kamu, Aku juga bakal ngelakuin hal yang sama. kenapa kamu Musnahin semuanya. Kak Shan selalu akur sama orang yang nulis surat itu. Aku tahu tulisannya. Aku udah berteman dekat sama orang ini selama bertahun-tahun. Banyak tulisannya juga disimpan di bawah rumah. Malam itu di hutan aprikot aku juga dengar Shan Zheng bilang ada beberapa surat dari kakak tertua di keluarganya. Ambil aja dan bandingin tulisannya, pasti tahu. Aku ngerti. Jadi meskipun Shen Zheng dibunuh, dia pasti tahu kamu bakal datang ke rumah ini dan nemu surat itu. Kamu bakal tahu siapa kakak tertuanya. Keluarga Shen udah kebakar dan gak ada yang bisa ditemuin. Ayo pergi. Ayo pergi. Aku udah mikirin, orang jahat itu yang pinter dan licik, dia lebih unggul dari aku di segala hal. Dan gak kalah sama aku di bela diri. Tidak sulit baginya untuk mengambil nyawaku. Mengapa dia begitu takut tahu identitas aslinya? Kak Kiao, kamu terlalu rendah hati. Meskipun si jahat itu orang hebat, aku pikir dia pasti takut dalam hatinya. Khawatir kamu tahu kebenaran dan membalas dendam padanya. Jika tidak, dia tidak perlu membunuh Kiao, anggota keluarga kedua tertua. Master Xuanku, Zhao Qianxun, Tanpo dan keluarga Hakim Besi bilang, dia tidak berani menyakitiku, jadi dia tidak berani mendekatimu. Tapi orang ini licik dan aku Kiao sia-sia disebut pahlawan. Tapi dia dipermainkan di saham. Kak Kiao, dia tidak bisa mengalahkanmu karena kamu jujur dan tidak suka licik. Setiap kali aku sedih, kamu selalu membuatku merasa lebih baik. Terima kasih aku. Sungguh-sungguh.
Sayang An. Xiaoji seorang senior, mengundang Qiao datang sendiri. Aku tidak tahu kenapa nama. Keluargaku Du. Hari ini 5 saudaraku berani mengundang Daxia Qiao untuk menanyakan sesuatu. Tapi mereka bilang tidak apa-apa bagaimana. Pendapatmu tentang kematian? Orang-orang ini? Mereka tidak dibunuh olehku. Mereka tidak mau menyebut nama pemimpinnya aku. Memang menggunakan sedikit paksaan. Tapi mereka tidak takut mati. Dan tidak mengkhianati teman-temannya aku. Memang punya sedikit kekaguman dalam hati. Tentang siapa yang melakukannya aku. Juga ingin mengetahuinya Master. Qiao, meskipun 5 saudaraku dan aku tidak ingin percaya kata-katamu, kami tidak bisa menunjukkan bukti pembunuhanmu. Bagaimana kalau Master Qiao memberi kami pukulan, dan jika kamu tidak kalah dengan 1 pukulan, kami tidak akan menghalangi jalanmu lagi. Sungguh-sungguh kelima. Mereka adalah senior sang guru akan langsung tahu bahwa jika kelima mereka menyerang bersamaan, mereka bisa langsung membunuh Qiao. Jika beberapa senior berniat mengajar Qiao yang adalah ahli bela diri tingkat rendah, tolong tunjukkan belas kasihan. Apakah ada yang ahli bela diri kuat? Apakah ada di dunia ini yang ahli bela diri kuat? Semua orang di dunia tahu Guru Qiao, bahwa 18 telapak naga penakut baru saja tiba. Tiba-tiba Ketua Wang pernah bilang padaku semasa hidupnya bahwa kekuatan sebenarnya dari 18 telapak naga penakluk ini terletak pada kelanjutannya. Hari ini setelah mencoba, aku benar-benar mengaguminya. Telapak yang ganas dan perkasa yang membunuh Xuan Ku. Mungkin bukan dilakukan oleh Qiao Feng. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup aku. Berharap Qiao Daxia tidak ragu untuk mengajar. Orang-orang Bei Qiao Feng dikatakan sebagai ahli bela diri terbaik di dunia. Hari ini, setelah menerima pengajaran dia, benar-benar layak dengan reputasinya. Aku mengaguminya. Kata-kata 3 senior itu serius. Sekarang aku telah diajar bahwa aku tidak akan pernah melupakannya dalam hidup ini. dilihat dari cara Qiao Feng mengeluarkan tenaga, sepertinya ada orang lain yang membunuh Tuan Tan. Aku telah menyelidiki kematian Sesepuh Su dengan cermat. Kematian Sesepuh Su seharusnya terkait dengan kematian Sesepuh Su Qiao Feng, tidak ada hubungannya dengan Qiao Sanhuai dan istrinya yang dada dan tulang rusuknya terpotong. Sepenuhnya mereka dibunuh oleh ahli bela diri dan kekuatan telapak yang kuat. Sekarang sepertinya pembunuh itu sengaja memamerkan kemampuan bela dirinya untuk menyalahkan Qiao Feng. Jika dia tidak punya niat tersembunyi, dia pasti tidak akan menggunakan keterampilan sekuat itu untuk menyerangnya. Membunuh 2 petani tak bersenjata. Tapi bela diri Qiao Feng benar-benar hebat, dan dia benar-benar punya kekuatan untuk membunuh seluruh keluarga Shan Jiasuang sendiri. Jika dia ingin sengaja menyembunyikan metode dan gerakannya, tidak sulit bagi 5 bersaudara kita untuk melakukan ini. Aku tidak berani mengatakan bahwa aku bisa menghentikan pahlawan Qiao dengan paksa saat datang ke sini. Tapi aku berharap untuk memberitahunya sesuatu yang benar-benar benar.
Kakak yang adalah pemimpin Kiao Daxia, telah mencari kata yang banyak teman baik di dunia, telah meninggal untuknya sendiri. Dia merasa bahwa dia bersalah melakukan kejahatan serius dia. Mengatakan itu. Apa yang terjadi di luar Yanmen lulus lalu adalah sebuah kesalahan besar dia. Seharusnya sudah membayar dan masih lama dan maaf. Jika Hero Chao pergi ke Jia untuk membalas dia akan diharuskan untuk berdiri dan membunuh dan tak pernah melarikan diri. Kurang tahu bos, apakah seniornya? Kakak mendengar ini dari pemimpin atau dari mulut sendiri apa? Lainnya mengatakan adalah, Benar-benar itulah yang saudara laki-laki terkemuka. Berarti who is the saudara laki-laki terkemuka? Dia cukup terkenal di dunia. My four brothers. Tidak diketahui te. 5 dari kami berbicara seperti Gunung Ed. Saat ini kami tidak bisa mengetahui kebenaran nama Kiao Daxia jika Anda memilikinya. Berniat Anda tahu lagi nanti sampai Kung Fu jauh kalah dengan Kiao Daxia. Tapi saya masih menunjukkan malu dan memberikan Anda tepuk. Malam ini tidak meminta kemenangan atau rudal ijest. Ingin Anda tahu itu. My Five Brothers tidak akan pernah berbicara omong kosong. Kiao Daxia akan mengajarkan Anda bergerak. Kenapa si pembeli tidak memberikan kekuatan dengan kemampuan telapak tangannya yang luar biasa? Serangan seperti ini. Tant number to suicide. His telapak tangan tanpa daya adalah undangan untuk dia untuk memanfaatkan kesempatan untuk menyerang saya ketika saya memulihkan kekuatan telapak tangan saya. Saya pasti akan mati di bawah genggangnya. Kiao hidup ini berakhir. Bagaimana saya bisa membiarkan saudara Kiao pergi ke janji sendiri? Dia tegak dan tertarik. Jika saya ikut dia, saya akan dapat menghilangkan banyak cakupan untuk dia. Namun, jika ia bertemu dengan orang-orang jahat dan beraksi, saya akan menemani dia. Tidak berguna untuk mengatakan apapun sekarang, saudara Kiao. Saudara Kiao. Saudara Amitabha Guru Siguang memerintahkan biksu muda untuk datang dan mengundang pahlawan Kiao, Nona Aju datang ke Kiao kami untuk memberi salam padanya. Bagaimana Tuan Muda tahu nama Aju? Sang Guru memerintahkan bahwa ada seseorang di penginapan King Gai pahlawan Kiao dan Nona Aju meminta biksu muda untuk datang dan mengundang keduanya naik gunung gadis itu pasti. Nona Aju kan? itu. Pahlawan Xiao. Saudara Kiao ada di sini, saudara Kiao. Kami baru saja tiba di sini hari ini. Mengapa kami begitu menghormati guru kami sehingga kami tahu bahwa Guru kami memiliki kekuatan supranatural yang luar biasa. Tuan Kiao bahkan jika ada kami di tahu sini. bahwa Dalam hal ini aku akan merepotkanmu, tuan kecil, untuk memberitahumu. Saudara Kiao, kami akan dalam ruangan dan katakan apa yang kamu pikirkan. Harus kita lakukan? Aku hanya berharap bisa bertemu Guru Ziguang yang bersedia memberitahuku. Saudara Kiao, siapa yang memimpin dan siapa orang jahat besar itu? Jika Guru Ziguang menolak memberitahuku, maka aku tidak akan memaksanya lagi. Meskipun Guru Ziguang ikut serta dalam pertempuran untuk membunuh orang tuaku, dia kemudian menunjukkan belas kasih yang besar dan pergi ke negeri asing untuk mengumpulkan kulit pohon dan berkeliling untuk menyembuhkan banyak orang. Ratusan orang menderita akibat miasma dan malaria, dan dia sendiri menjadi sangat sakit karena tindakan penuh belas kasih menyelamatkan dunia ini. Inilah tempat dendamku dengannya menjadi jelas. dan terbuka. Aju tidak bersama orang yang salah. Saudara Kiao, siapa yang baru saja memanggilmu? Apakah itu baik-baik saja? Guru Siapa yang dia? tak pernah dilahirkan telah bertarung denganku sebentar. Dia Tidak terluka.
Terima kasih Tuan Xiao Adas. Kebaikan dan keadilanmu yang besar seorang ahli seni bela diri dapat memahami dengan mendalam dari seni bela dirinya. Sama seperti seorang sastrawan bisa mengerti karakter lawan dari kata-katanya aku. Tidak menyembunyikan ini dari Tuan Kiao kelima. Saudara selalu ingin bertemu denganmu, kami mengikutimu. Dari Wei Hui ke keluarga Shan di Tai'an. Dan kemudian ke sini. Kiao tidak tahu bahwa 5 senior ada di belakangmu. Kalau tidak mereka akan berbalik untuk menyapamu nanti. Kamu akan menemui Master Ziguang kami. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi kami harus buru-buru menemuimu. Aku hanya melakukan beberapa tes dan menemukan bahwa pasti ada yang mencurigakan di dunia sebelum rumor tentang Kiao Daxia. Berharap Daxia Kiao tidak terpengaruh oleh rumor. Untuk menghindari bencana, kelima saudaraku bisa mempercayai karakter Daxia Kiao tujuan. Perjalanan ini sudah bukan rahasia lagi. Master Ziguang adalah seorang biksu yang berbudi luhur dan guruku kelima saudara berharap kamu tidak akan menyakitinya pertempuran. Baru saja terlihat tenang. Tapi sebenarnya penuh bahaya. Aku sedang memikirkan apa yang akan kulakukan jika aku tidak sengaja membunuh diriku sendiri dengan satu gerakan dan meninggalkanmu sendirian di dunia. Maka kamu akan enggan melepaskanku.